Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Syariani dengan NIM 0601231001, Prodi Ilmu Perpustakaan 1, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan apa itu konstitusi, dan saya akan menjawab satu pertanyaan UAS yang diberikan kepada saya pada mata kuliah kewarganegaraan. Pengertian konstitusi secara istilah, negara semakna membangun, dengan istilah dari bahasa asing, yakni Beladun bahasa Arab, State bahasa Inggris, Stat bahasa Belanda dan bahasa Jerman, dan Etat bahasa Prancis. Diambil dari bahasa Latin, yakni status atau statum, bahasa yang berarti keadaan yang tegak dan tetap. Kata status dan statum lazim diartikan sebagai standing atau stasiun, atau kedudukan. Pengertian konstitusi menurut para ahli, menurut Herman Hellers, konstitusi dalam pengertian politik sosiologi, konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Menurut K.C. Ware, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Menurut Prof. Prayudi Asma Sudirjo, merumuskan konstitusi sebagai berikut, yaitu konstitusi suatu negara adalah hasil atau produk sejarah dan proses perjuangan bangsa yang bersangkutan. Tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintahan, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berkedaulatan. Sistem ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945, yang pertama, bentuk negara adalah kesatuan. Yang kedua, bentuk pemerintahan adalah republik. Yang ketiga, sistem pemerintahan adalah presidensil. Yang keempat, sistem politik adalah demokrasi atau kedaulatan rakyat. Fungsi-fungsi konstitusi. Yang pertama, fungsi penentu atau pembatas kekuasaan negara. Yang kedua, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antara organ negara dengan warga negara. Yang ketiga, fungsi menyalur atau mengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli atau dalam demokrasi adalah rakyat kepada organ negara. Yang keempat, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar orang negara. Jenis-jenis konstitusi di Indonesia. Yang pertama, konstitusi tertulis. Konstitusi tertulis merupakan Jenis-jenis konstitusi di Indonesia. Yang pertama, konstitusi tertulis. Konstitusi tertulis merupakan sekumpulan aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur perikehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis dapat juga disebut dengan konversi. Konversi sendiri memiliki pengertian sebagai kebiasaan sistem tata negara yang sering ada dalam sebuah negara. Nilai-nilai dari konstitusi. Yang pertama, nilai normatif. Nilai normatif adalah sebuah konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa. Bagi suatu negara, konstitusi tidak hanya dapat berlaku dalam arti hukum atau legal. Yang kedua, nilai nominal. Nilai nominal adalah sebuah konstitusi Nilai nominal adalah sebuah konstitusi yang menurut hukum tetap berlaku, namun konstitusi tersebut memiliki bentuk yang tidak sempurna. Yang ketiga, nilai sematik. Nilai sematik adalah sebuah konstitusi yang hanya dapat berlaku bagi kepentingan penguasaan saja. Proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, amandemen konstitusi. Perubahan yang dilakukan merupakan addendum atau tambahan atau sisipan dari konstitusi yang asli. Konstitusi yang asli tetap berlaku. Sistem perubahan ini dianut oleh Amerika Serikat. Yang kedua, pembaharuan konstitusi. Perubahan yang dilakukan adalah baru. Secara keseluruhan, yang berlaku adalah konstitusi yang baru yang tidak ada kaitannya lagi dengan konstitusi yang lama. Sistem ini dipakai di Belanda, Prancis, dan Jerman. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan berikut. Uraikan dengan jelas bagaimana seharusnya konstitusi kita dijalankan. Apa solusi yang saudara lakukan jika fungsi konstitusi tidak berjalan dengan baik? Versus apa solusi yang saudara lakukan jika fungsi konstitusi tidak berjalan dengan baik?
Sebagai hukum dasar tertulis, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 1 Ayat 3, secara tegas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Salah satu unsur yang dimiliki oleh negara hukum adalah pemenuhan akan hak-hak dasar manusia sebagaimana diungkapkan oleh Friedrich Julius Stahl. Upaya mewujudkan konstitusi yang dapat mengikuti perkembangan dan memenuhi akan hak-hak dasar manusia. Konstitusi haruslah mempunyai aspek yang dinamis dan mampu menangkap fenomena perubahan sejarah, sehingga dapat menjadikan sebagai suatu konstitusi yang selalu hidup. Hanya permasalahannya kinerja pemerintahan sebagai pelaksanaan konstitusi, eksekutif, legislatif, dan yudikatif masih belum memberikan keadilan dan kepuasan bagi para pencari keadilan. Oleh karenanya, penguatan kesadaran berkonstitusi merupakan keniscayaan dalam kerangka perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Konstitusi sebagai hukum dasar utama dan merupakan hasil representatif kehendak seluruh rakyat haruslah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh di setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip yang timbul adalah setiap tindakan, perbuatan, dan aturan dari semua otoritas yang diberi delegasi oleh konstitusi tidak boleh bertentangan dengan basic right dalam konstitusi itu sendiri. Konstitusi adalah pondasi hukum dan nilai-nilai yang membuat negara tetap kokoh dan dapat dijalankan dengan mengatur pembagian kekuasaan, perlindungan hak asasi warga, pembentukan kerangka hukum, dan mendorong prinsip-prinsip demokrasi. Konstitusi memberikan struktur yang stabil dan adil bagi pemerintahan dan masyarakat. Konstitusi Indonesia bukan hanya sekedar dokumen hukum yang mengatur pemerintahan, tetapi juga merupakan landasan moral dan etika bagi warga negara. Dalam sebuah negara demokrasi, konstitusi menjadi satu-satunya sumber tertinggi dari hukum yang harus dihormati dan dijalankan oleh semua pihak yang terlibat dalam pemerintahan. Mempelajari, menghormati, dan menjalankan konstitusi adalah kewajiban bersama untuk menciptakan negara yang adil, demokratis, dan sejahtera. Meskipun ada perkembangan dalam penguraian kesenjangan sosial, tantangan ini masih relevan. Kebijakan publik harus terus diperkuat untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi. Sebagai solusi, kita perlu terus memperkuat penegakan hukum, meningkatkan transparansi, dan memastikan semua pihak berkomitmen untuk menjalankan konstitusi dengan baik. Semua warga negara juga memiliki peran aktif dalam memahami dan menghormati konstitusi sebagai landasan moral dan etika kita bersama.